Inilah dia kamar tidur anak mungil ukuran 2,5 kali 2,5 meter. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV channel. Yang pada penasaran untuk penampakan kamar tidur Abang Raja after di makeover. Jadi untuk posisi kamar Abang Raja itu letaknya berhampitan dengan kamar tidur utama, dan dia itu ukurannya mungil, hanya 2,5 kali 2,5 meter. Terus kira-kira gimana kondisi kamar Abang Raja after main renov, dan di dalamnya tuh spotnya terlihat sempit atau lega karena memang mengingat ukurannya yang hanya 2,5 kali 2,5 meter. Yuk ikuti room tour ke kamar tidur Abang Raja Sarhan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Bangunannya asli, masih dari bangunan developer, ukurannya pun masih sama 2,5 kali 2,5 meter persegi, dan inilah dia penampakan bagian dalamnya. Main mulai dari sebelah sini ya. Jadi Main menggunakan kasur tanpa ranjang, ukurannya ini 160 kali 200, jadi ukuran queen ya. Dan ini kenapa nggak pakai ranjang, karena Main memang sengaja nanti pun bakal ada rancangan makeover selanjutnya, sementara dipuaskan diri dengan desain begini dulu. Bagian bawahnya Main kasih tikar, jadi nggak langsung ke ubin, dan ini cukup untuk mengcover 2 anak. Lalu bagian atas ini ada tempat tas untuk Raja Sarhan, dan biasa untuk atasnya ini ornamen ya, hiasan dekorasi anak. Lalu di atasnya ini satu konsep dengan tema kamar anak, ada jam dinding dan ini lampu tidur. Biasanya kalau tidur cukup dinyalain lampu tidurnya ini aja. Lanjut next ke sebelah kiri, ini ada lemari. Lemarinya ini Main sengaja memilih dengan ketinggian yang nggak terlalu tinggi, tapi dengan ukuran yang cukup besar. Dan ini tetap menggunakan warna flat, area laki-laki, hitam putih. Dan untuk lemarinya ini Main memilih material plastik ya. Sementara Main mengcover ini aja karena memang Main rasa lebih cocok menggunakan material plastik untuk di kamar anak. Lanjut next, ini area spot main anak. Ini ada Main pakai ambalan 2 di atasnya. Tepatnya ini sih barang-barang dari rumah lama dari Ciledug, Main bawa dan Main masih gunakan sampai saat ini. Kelihatannya besar, tapi sebenarnya mainan Abang Raja Sarhan ini sentral hanya di sini aja. Ini untuk bagian bawahnya kumpulan mainan-mainan, semuanya diorganize di satu tempat. Tuh, jadi semuanya lebih rapi. Dan untuk bagian ke atasnya, ini memang Main sengaja untuk mengkonsep aneka mainan ini di display. Karena pernah ngeliat kan kalau anak-anak itu kalau mainan ditumplak di satu tempat, ada tipe anak yang nggak mau mainin malahan. Dan ada juga kalau yang memang udah di display kayak gini, mereka lebih seneng untuk milih mainan yang mana. Kalau raknya ini nggak beli, raknya ini makeover dari box bayinya Sarhan. Jadi Main putusin satu persatu dan satu bagiannya diselamatin, dan ternyata cocok diaplikasiin pot. Nah dari dulu nih andalan Main buat mengorganize banyak mainan itu pakai pot. Kenapa dipisahin? Biar anak-anak juga kekontrol dan terbiasa memisahkan mainan yang memang sesuai namanya. Kalau mau main pun nggak ditublek jadi satu, selesai main pun mereka wajib menempatkan di tempat yang semestinya. Kelihatan rapi dan mereka pun wajib merapikan mainannya. Tuh. Memang kalau dikumpulkan mainan
sebenarnya tempatnya jadi lebih ringkes, tapi Main lebih seneng kalau mainan itu dimainin, bukan cuma digeletakin aja. Makanya Main sengaja mendisplay semuanya supaya anak-anak lebih leluasa untuk memainkannya. Nah, lanjut kemari, ini diecast. Diecast ini juga Main beli sendiri. Untuk tutorial cara pembuatannya ada di Instagram, Main udah pernah post. Dan ini Main pakai kayu jati Belanda yang Main pilok. Beli kayu jati Belandanya juga udah sesuai ukurannya. Dan ini udah dialusin ya sama abangnya. Jadi kita tinggal dilem aja. Simple kok pembuatannya, cukup dipilok setelah itu. Lumayan menghemat banyak biaya karena kalau beli diecast jadi itu mahal banget. Dan ini dengan modal yang sangat minim kita bisa buat diecast ala kadarnya tapi tetap bikin rapi mainan anak. Lanjut next ke sebelah kiri, ini ada kontainer. Main memilih untuk yang ukurannya besar tapi bisa disusun ke atas, jadi lumayan bisa menghemat space di rumah. Dan ini juga isinya aneka mainan anak sesuai spesifikasinya. Ada boneka hewan, terus tadi ada kereta kayu dan ada alat musik. Semuanya ditempatkan di satu tempat dan wajib dirapikan setelah dimainkan. Lalu ini dia yang kalau masih ingat untuk hanger baju anak, Main Makeover jadi meja belajar anak, tinggal ditambahkan granit. Granit itu beli satu box 230.000 isi 2 keping. Jadi lumayan Main bisa untuk meja belajar di kamar aja dan meja ruang tamu. Untuk meja belajarnya ditempatkan alas kecil ya sesuai dengan space ukurannya biar nggak langsung dingin. Dan untuk bantalnya ini biasanya digunakan untuk alas duduk kalau mereka ingin belajar. Lalu untuk jendela Main selain aja memilih tirai blinder ya. Buat Main sih untuk di kamar anak lebih praktis. Memang kekurangannya dia ini kalau ketiup angin tuh ada yang miring-miring ya. Ini Main untuk blendernya memilih yang bahan aluminium karena memang lebih kuat ketimbang yang bahan plastik. Buat Main sih simple, ngebersihinnya juga gampang dan intensitas cahaya pun bisa diatur sesuai keinginan. Next, lanjut ke sebelah kiri, ini ada aneka hiasan bentuk rumah warna biru sesuai warna cowok. Dan ini ada papan. Papannya ini 2 side, jadi ada whiteboard dan ada blackboard. Untuk membantu anak belajar juga biasanya sih buat Abang Raja Sarhan belajar saling ngajarin ya pakai papan tulis ini. Papan tulis ini juga udah ada dari rumah Ciledug lama. Ukurannya yang kecil memang jadi tantangan tersendiri untuk kita pandai menatanya agar bisa tetap kelihatan clear, lapang, tapi tetap terlihat rapi. Mau lihat before afternya untuk kamar Abang Raja dulu seperti apa, bisa dicek di video sebelumnya karena di sana juga pernah main room tour tahun kemarin untuk desain kamar tidur Abang Raja. Waktu itu Main memang belum punya lemari dan waktu itu banyak komen negatif juga yang mempertanyakan kenapa nggak ada lemari. Intinya gini, kalau buat Main, desain rumah itu suka-suka, tergantung kita, karena kita yang paham betul tentang rumah yang kita nggak perlu terpengaruh dengan omongan orang. Waktu itu untuk baju-baju anak di hanger, dan bukannya nggak bisa beli lemari, tapi tepatnya kalau ingin mendekor ruangan buat Main, baiknya dipikirkan dengan matang, maunya gimana, jangan asal beli dan ngebeli aja. Karena kita kalau ngebuang barang kan susah ya, apalagi untuk barang-barang yang gede. Makanya buat Main penting banget sebelum beli itu dipikirin dulu penempatannya di mana, materialnya gimana, kebutuhannya sampai sejauh mana. Ya, ketika mendekor rumah, Main pun lebih memilih cara yang nggak terlalu terburu-buru.
Slow tapi dinikmati semua prosesnya. Baju main fungsikan itu di makeover jadi meja belajar dan plus meja ruang tamu. Main cukup membeli granit aja dan diletakkan di tengah lalu dilem di besinya dan itu udah jadi cantik banget. Tuh kan? Gak perlu dengerin orang, ikuti kata hati dan kita bebas berkreasi di rumah kita. Karena my home, my rules. Gak pernah ada batasan untuk berkreasi di rumah sendiri. Kita yang tahu persis untuk kondisi rumah dan kita yang tahu persis untuk kemampuan setiap diri kita sendiri. Sesuaikan dengan kesukaan, sesuaikan dengan kebutuhan, dan sesuaikan dengan dana. Kadang membeli furniture besar pun perlu dipikirkan dengan masak. Manfaatkan semaksimal mungkin barang yang ada, baru dipikirkan mana yang ingin dibeli. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga video hari ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tinggalkan pesan di komen, nanti akan Main balas. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.